Di Twin Academy. Hari ini saya mau ngejelasin tentang kas dan setara kas. Buat kalian yang udah pernah buka laporan keuangan perusahaan, pasti kalian aware kalau kas dan setara kas itu selalu berada di paling atas dari laporan posisi keuangan perusahaan. Nah, hari ini kita mau memahami bagaimana sih konsep akuntansi dan audit untuk kas dan setara kas ini. Oke, hari ini agendanya kita bagi menjadi 4. Yang pertama, apa aja yang disebut dengan cakupan kas dan setara kas. Kemudian kita akan mengulas lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi untuk kas dan setara kas tersebut, dan bagaimana prosedur pemeriksaan untuk akun kas dan setara kas. Dan di akhir kita akan mensummarikan apa yang bisa kita pelajari hari ini. Nah, apa aja yang dimaksud dengan kas dan setara kas? Kali ini saya buka 2 laporan keuangan dari perusahaan TBK, yaitu PT Astra International dan PT Adaro Energi Tbk. Kalau kalian lihat dua-duanya, di bagian paling atas dari aset perusahaan itu adalah kas dan setara kas. Hal ini disebabkan karena kas itu adalah harta yang paling liquid, artinya yang paling bisa cepat digunakan, bahkan dalam waktu kurang dari let's say 1-2 hari gitu. Nah, kalau kalian lihat di sini PT Astra International, mereka melakukan pencatatan dalam rupiah, dan di sini kita lihat ada sekitar 24 triliunan rupiah saldo kas dan setara kas. Kemudian untuk Adaro, mereka melakukan pencatatan dalam US dollar, dan saldo kas dan setara kas mereka adalah sekitar 1,5 miliar dolar. Jadi hampir di semua perusahaan laporan keuangannya di bagian paling atas asetnya adalah aset kas dan setara kas. Karena apa? Itu yang paling liquid yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, kita akan bahas bagaimana sih perlakuan akuntansi dari kas dan setara kas ini. Nah, akuntansi itu hanya menyangkut 4 hal ini: recognition, measurements, classification, dan disclosure. Apapun transaksi akuntansi, kita harus memecahnya atau membaginya menjadi 4 hal ini. Yang pertama, kapan kita mengakui transaksi tersebut. Kalau kas dan setara kas, sudah pasti ketika ada misalnya saldo di bank, ada fisik dari kas tersebut gitu. Jadi ada eksistensi dari aset kita tersebut, bisa ditaruh di brankas untuk yang cash on hand, atau ya di bank untuk yang cash in banks. Dan yang lain adalah bentuknya seperti deposito berjangka, ya bisa dicairkan dalam waktu let's say 3 bulan. Kemudian measurement untuk kas ini lumayan simple, karena kita bisa lihat sendiri saldo dari rekening koran kita bisa hitung sendiri jumlah fisik uang kas yang kita punya di brankas gitu. Jadi quite straightforward untuk measurementnya. Nah, classification untuk bank, perusahaan perlu mengungkapkan secara detail bank-bank apa aja yang mereka punya. Nah, kalau di sini kita buka Astra punya bank yang pihak ketiga dan bank afiliasi mereka yaitu Bank Permata, jadi dipecah. Jadi hampir semua bank yang dimiliki harus diungkapkan. Nah, yang terakhir adalah disclosure. Disclosure ini lebih fokus ke misalnya time deposit. Perusahaan biasanya mengungkapkan berapa sih range interest rate yang mereka punya. Nah, untuk audit kas dan setara kas ini cukup simple. Untuk kas fisik, cara mengauditnya cukup gampang, yaitu dengan melakukan cash count. Biasanya staf treasury perusahaan bersama auditor menyaksikan perhitungan fisik dari kas tersebut. Dan untuk kas yang berada di bank, biasanya auditor akan menyiapkan laporan konfirmasi, surat konfirmasi yang ditandatangani oleh direksi perusahaan untuk dikirimkan ke bank. Nanti bank tersebut akan membalas dalam bentuk respons saldo dari perusahaan tersebut di bank yang dikirim. Nah, sekian. Jadi kas dan setara kas ini cukup simple.
dan metode auditnya juga sangat straightforward. Isunya biasanya adalah rekonsiliasi bank, artinya ada selisih antara saldo di bank, rekening koran dengan saldo di sistem. Nah, itu yang kita sebut dengan bank reconciliation. Hari ini cukup sampai sekian dulu ya. Sampai jumpa di kelas berikutnya.